Halo, selamat malam semuanya. Halo, hai guys, selamat datang di our live session. Oke, jadi di malam hari ini kita akan ada live session with she is a mompreneur, di mana beliau merupakan seorang mompreneur yang tentunya keren banget dan oke, sepertinya beliau sudah bergabung bersama kita. But before that, please share live ini dan juga ajak teman-teman kalian semua untuk bisa join live ini. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Hai guys. Sembari menunggu, boleh banget ya kita share dulu this live untuk teman-teman kita bisa ikutan juga nih dengerin keseruan kita malam ini. Oke, sepertinya sudah jam 7. Halo Diana, hai. Halo, halo. Wah, sepertinya sudah ada beberapa orang. Hai Livi, hai Diana, halo. Hello everyone. Halo, selamat malam. Wah, keren banget ya, ada beberapa orang yang bersedia nonton live kita di malam minggu ini, di malam long weekend ini. Oke. Alright guys, jadi malam ini kita akan berdiskusi nantinya dengan Balia Soraya, di mana beliau merupakan seorang mompreneur dan juga teman disabilitas. Nah, untuk itu please share this live untuk teman-teman kita semua bisa juga nih ikutan dan juga dengerin live kita malam hari ini.
Halo, halo. Oke. Alright guys, mungkin kita bisa mulai nanti di 7:05, di 7 lewat 5 nanti aku akan invite Balianya untuk kita bisa langsung mulai sharing-sharing bareng Balianya gitu. So, in the meantime, boleh banget di-share live ini biar semakin banyak orang yang bisa join dan juga mendengarkan diskusi kita yang tentunya inspiratif banget dan juga uh, hopefully bisa memotivasi kita gitu. Dan dimana saat ini juga Mbak Lianya sudah bergabung bersama kita ya. Halo Mbak Lia. Halo, selamat malam. Oke, berhubung sudah 7:05, ini aku mau izin invite Balia dulu ya. Kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton live Kisah Setara pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Breaking the Barriers, Creating Success Through Challenges. Nah, di mana pada malam hari ini kita mempunyai speakers yang tentunya aku yakin banget banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari beliau yang kebetulan juga sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Ini ada Mbak Lia. Halo Mbak Lia, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Kalau di screen aku kok kamu jadi ngilang ya? Kayak ngomong sendiri jadinya. Oh gitu, malah di screen aku kamu ada di kita setengah-setengah nih screennya. Apakah Gitu. apakah setting di handphone kah atau bagaimana ya? Gimana caranya ya? Coba aku live dulu terus dicoba lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti aku invite lagi ya kalau Mbak Lia sudah balik ya. Oke guys, jadi sembari kita menunggu Balia, jadi sesuai dengan yang sudah aku jelaskan tadi, di malam hari ini kita akan bahas juga nih seputar cerita dari Balia, di mana beliau merupakan seorang mompreneur nih. Jadi tidak hanya seperti kita ketahui untuk menjadi seorang ibu itu merupakan sebuah tanggung jawab dan juga sebuah pekerjaan yang cukup berat. Nah, di mana di sini Mbak Lia terlepas dari tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga teman disabilitas, tapi Mbak Lia juga mampu untuk meneruskan pendidikannya dan juga beliau mampu menjadi seorang mompreneur gitu. So, I'm very excited agar bisa starting the discussion or the conversation with Mbak Lia. Sembari kita menunggu beliau kembali lagi nih bersama kita. Oke, Mbak Lia sudah bergabung bersama kita ya. Halo Mbak Lia, apakah sekarang sudah terlihat? Gimana? Kalau di aku sih sekarang sudah aman. Kalau di Mbak Lia bagaimana? Kamu masih nggak kelihatan sih, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Oke, so sorry for the inconvenience. Tapi kita bisa langsung mulai aja berarti ya Mbak ya. Oke. Oke, nah sebelumnya selamat malam Mbak Lia, gimana keadaannya?
Baik, alhamdulillah. Kedengeran jelas gak suaranya? Ngeren Jelas jelas. kan? Mbak. Oke. Yes. Nah, sekarang Mbak Lia ini posisinya lagi di mana nih, Mbak? Di rumah, Mbak Lia domisilinya di mana? di Malang. Di Malang. Oh, Bobi di oke. mana? Aku di Jakarta nih. Terakhir kali aku beberapa bulan lalu sempat ke Malang tuh ke Bromo. Nah, seru banget. Betul. Oke, Mbak Lia. Nah, sebelumnya ini mungkin boleh diperkenalkan dulu dong, Mbak. Namanya, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari dari Mbak Lia sendiri sekarang ngapain aja sih gitu. Oke, baik. Nama lengkap Paulia Rahma Soraya. Mompreneur di rumah. Jadi ya sebagai istri, sebagai ibu, bisnis, ya konten gitu keseharian aku. Kayak ada yang beda kalau nggak menghasilkan sesuatu gitu. Entah itu Oh, karya ataupun cuan ya. Termasuk oke. perkembangan anak juga termasuk penghasilan ya menurutku. Ada satisfying sendiri gitu kan. Oke, berarti Mbak, sebenarnya aku bisa relate juga sih. Kayak kadang kita kalau nggak ngerasa kita nggak ngelakuin apa-apa atau kita nggak ngeciptain sesuatu tuh kadang tuh jadi malah kayak ngerasa kok gue Hmm, nggak kayak gitu kan. useless gitu loh. Betul 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 betul. Oke Mbak Lia, mungkin mohon maaf ya Mbak sebelumnya, mungkin boleh diceritain juga dong kondisi Mbak apa namanya mengenai awal kondisi dari yang Mbak Lia alami sekarang tuh bagaimana begitu. Oke, kalau kondisi aku dari bisa jalan sehat normal ke disabilitas tuh terdeteksi tumor setelah melahirkan. Jadi melahirkan Agustus, 3 bulan setelahnya kaki berat buat jalan, terus MRI alternatif juga, terus hasil MRI-nya tumor tulang belakang. 2018 udah dioperasi tapi masih alhamdulillah ada perkembangan sampai sekarang, but still pakai wheelchair. Oke oke. Prihatin ya Mbak ya dan semoga dengan semangat yang Mbak Lia untuk terus tumbuh dan terus untuk sehat gitu ya Mbak, semoga dan terus perkembangannya begitu. Amin. Selanjutnya nih Mbak, aku mau ada nanya-nanya terus pastinya. Nah, gimana sih Mbak? Boleh dong ceritain ke kita gimana sih dari pengalaman tersebut nih ya? Dimana kan sebelumnya Mbak Lia mungkin juga seorang yang sangat-sangat aktif gitu ya sebelumnya. Boleh diceritain dong Mbak, bagaimana pengalaman tersebut mengubah cara pandang Mbak Lia terhadap hidup maupun karir Mbak Lia gitu. Sebenarnya ini relate sama beberapa hari lalu sih. Aku kayak hmm, flashback gitu loh. Sejak kapan ya aku berpedoman pada suatu apa ya kalimat firman Allah yang aku bener-bener jadiin pedoman gitu loh. Kayak apakah waktu aku mondok, apakah waktu aku dengar ceramah kiai atau kapan gitu. Ternyata kegelisahanku itu terjawab waktu aku buka-buka buku. Buka-buka buku diaryku, terus di situ ada tulisan best friend lama aku yang menulis bahwa la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya kalau kita mau berubah, kalau Allah mau merubah suatu kaum, kaum itu harus berubah. Jadi kalau aku diam aja, kalau aku pasrah dengan penyakitku, kalau aku pasrah dengan ketidakmampuanku berjalan, ya aku akan stuck di situ. Aku nggak akan meningkat dalam segi apapun, yang ada pesimis, nangis, stres, dan depresi. Sekarang stres iya, tapi kan dalam bentuk yang lain. Pasti setiap manusia pasti ada stresnya masing-masing, ada tingkatannya masing-masing. Tapi untuk penerimaan buat nggak bisa jalan itu harus aku selesaikan cepat gitu, karena harus setahun setelah melahirkan harus sambil kuliah, harus
bukan harus sih, emang hobi ya, suka bisnis, terus sambil nyusui juga, jadi kayak yang terus kalau aku diem aja, aku nggak berusaha ikhtiar ini itu segala macam, ya diem aja malah tambah sakit semua, pegel segala macam, pegel luar dalam, badan iya, hati iya, gitu kan. Jadi ya itu yang aku jadiin pedoman. Makanya sampai yang balik ke yang pertama tadi, kalau kita diem aja, nggak ada sesuatu yang kita hasilkan di hari itu tuh kayak useless gitu loh. Kan aku percaya banget bahwa sesedikit apapun yang kita kerjakan sekarang itu akan menghasilkan suatu saat nanti. Baik enggaknya, tapi aku yakin baiknya masih entah kapannya menuainya gitu loh. Yang penting kita usaha baik terus tiap harinya. Oke. Jujur itu semua yang Mbak Lia jelasin barusan tuh bener-bener apa namanya, itu isinya daging semua. Even even aku cuma comot bait apa namanya sepenggal-penggal pun it can be a quotes ya sejujurnya. Dan we just started by the way, jadi kita baru mulai tapi ini udah langsung inspiratif banget dari yang Mbak Lia sebutin. Nah mungkin aku ingin mulai dulu kali ya dari yang Mbak Lia jelasin tadi gitu, kayak dari semangat untuk menciptakan sesuatu dan juga tidak ingin larut gitu ya Mbak ya dalam kesedihan gitu tuh, sesuatu yang it might sound easy, mungkin itu mudah untuk dilakukan, mudah untuk diterapkan gitu ya, tapi pada saat penerapannya itu sendiri, di saat kita berada di situasi itu sendiri, itu benar-benar sesuatu yang sulit gitu untuk kita bisa lakukan gitu. Walaupun kita Betul. harus terus berusaha, kita harus terus apa namanya berjuang terlepas dari apapun rintangan atau kekurangan yang kita miliki, tetapi semangat untuk terus maju itu tuh walaupun terkesan kita itu mudah ya untuk melakukan apapun yang kita ingin mauin, tapi pada penerapannya ya kita personally kalau kita bahas soal biologi kita juga punya mood lah, kita juga punya apalagi Iya. Mbak pada saat itu habis Mood melahirkan. swing. Mood swingnya bener banget. Nah, di situ tuh Mbak kayak pengen tahu dong, jadi idenya atau kayak apa sih yang memotivasi Mbak Lia? Karena kan tadi di-mention bahwa setelah melahirkan kan dapat penyakit itu gitu ya. Hmm. Nah, tapi kan setelah itu Mbak Lia mulai buka usaha dan juga berarti Mbak Lia setelah melahirkan berarti itu kuliah lagi ya setelah itu ya? Tetap semua masih jalan terus. Nah, gimana tuh? Meskipun Kayak gimana sih cara Mbak Lia ngebagi-bagi waktu itu semua dan apa yang bikin yang mana dulu nih, mau bagi waktu apa motivasi? Tadi kan oh ditanya yang motivasi. bagi waktu dulu, habis itu baru kita ke motivasinya gitu. Oke, bagi waktu ya karena melahirkan itu terus kuliahnya S2 dan S2 itu seminggu cuman 2 kali aja kuliahnya. Aku dapat jatahnya Senin Selasa. But full totally dari jam 7 sampai maghrib. Itu di setahun pertama tuh kayak gitu kuliahnya. Jadi mau nggak mau aku sebelum berangkat kuliah, aku susuin dulu anakku sampai kenyang. Alhamdulillahnya aku start kuliah S2 itu anakku udah empasi, which is nggak totally makanannya dia dari ASI gitu. Jadi aku cuma susuin sebelum berangkat kuliah, pulang kuliah, sebelum tidur, pokoknya kalau aku udah di rumah gitu. Selama aku nggak di rumah, aku nggak ini apa namanya, pompa ASI sama sekali karena udah empasi itu tadi ya, empasi itu anak bayi udah makan selain ASI, jadinya udah ada pendampingnya, minum air putih iya, terus ya bubur dan lain-lain, pokoknya yang udah bisa dicerna bayi selain ASI gitu. Jadi aku kuliah tuh cukup tenang, nggak kepikiran aku belum nyusuin nih aku.
Soalnya kalau aku pusing itu jadi nggak bisa menyelesaikan satu persatu gitu. Jadi Oke. udah kodarullahnya udah ditakdirkan anak empati saat aku mulai kuliah itu suatu hal yang menurut aku emang disabilitas tapi aku dimudahkan dalam sisi lain. Jadi kayak yang emang gak bisa jalan itu hal yang menurutku penyakit yang paling nggak enak deh. Sesakit-sakitnya orang jantung, diabetes, liver, kanker, dan lain-lain selama mereka masih bisa jalan tuh dunia masih bisa dikelilingi gitu loh. Sedangkan kalau udah nggak bisa jalan tuh rasanya kayak yang transportasi, mobilisasi susah, ini susah, berat gitu loh. Mau berobat aja kan ada effort tersendiri gitu, tapi ternyata nggak seberat itu, ternyata nggak semenyedihkan, semenyakitkan itu, karena aku merasanya meskipun aku nggak bisa jalan, tapi sangat banyak nikmat yang aku rasain gitu. Jadi itu yang bikin aku nggak terlalu kok gini sih, kok gitu-gitu nggak. Setiap ada ujian baru itu pasti kita ada panik lah. Kok gini sih, kenapa gini, itu pasti. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita udah mulai bisa bahasa Jawanya itu tatak ya. Terus tatak ngadepi urip udah bisa pola Tuhan, pola Allah bekerja itu, oh ini ujian tuh gini, oh ini langkah selanjutnya berarti ini tuh kayak udah, ya udah jalanin, cari solusinya, ayo keluar dari ujian ini. Mhm. Nah, sebelum kita lanjut ke motivasi gitu ya, Mbak Lia. Mungkin boleh diemphasize dong, Mbak, atau boleh dijelasin lagi dong. Kira-kira berarti selain dari tadi itu ya, kan kalau tadi Mbak Lia sebutin ya, kan tadi ada tantangannya kan menjadi seorang ibu tuh jadi salah satu tantangannya juga kan. Tapi itu tadi kan berhubung dengan anak yang Mbak Lia sudah empati, jadi itu udah ada solusinya ya gitu. Tapi other than that, tantangan yang Mbak Lia hadapi dengan kondisi Mbak Lia pada saat itu tuh apa aja? Kalau boleh dikasih tahu. Hampir bangkrut ya bisnis. Oh, oke. Soalnya Boleh diceritain nggak, Mbak? dananya buat berobat semua gitu. Jadi setengah dari hasil jualan itu lari ke pengobatan. Sedangkan itu kan modal ya, aturan bisnis kan nggak boleh ngambil uang lebih dari laba ya. Uang modal ya uang modal. Kita cuma ngambil laba, bahkan aku nggak ngambil laba selama aku udah tercukupi sama suami, udah dicukupin nafkah lahir batin sama suami, laba tuh aku nggak ambil sama sekali. Tapi saat pertama nggak bisa jalan berobat ke sana sini, karena nggak cuma ke satu kota ya, dan itu butuh biaya, jadinya ya udah sempet sampai minjem juga. Tapi aku nggak yang semua jualanku harus ludes buat pengobatan kayak gitu, mati aku nanti, aku mikir gitu kan. Iya. Jadi aku harus tetap sisain mana yang fast moving, bisnis produk aku yang fast moving nggak aku korbankan untuk aku berobat, tapi tetap aku puterin yang slow moving itu yang aku habisin, yang aku larikan buat pengobatan. Itu tantangan pertama waktu bisnis. Terus yang kedua, mobilitas ya. Ini aku tinggalnya juga nggak ada parkiran mobil, jadi nggak punya mobil, nggak punya bat, malah jadi kayak ngerasa yang itu tadi, balik ke nikmatnya dulu. Aku nggak termasuk pewaris ya, aku perintis, jadinya kayak yang karena waktu kecil berjuang juga, ada rasa pengen kayaknya gonta-ganti mobil seru nih gitu kan. Pasti anak kecil kan pengennya kaya, sukses gitu kan. Nah ternyata tuh diijabahnya dengan hal yang seperti ini. Mobil alhamdulillah gonta-ganti terus tiap mau keluar rumah. Soalnya pakai Grab.
Oke. Dia kan udah nggak keluar bensinnya, nggak keluar pajaknya, nggak keluar servisnya, tapi gonta-ganti terus gitu. Tantangan tapi nggak yang nyiksa banget gitu loh. Yes. Selain itu tantangannya mungkin akhir-akhir ini ya sedikit menggelisahkan karena lingkungan itu nggak bisa kita kontrol. Betul. Seperti anakku dibully ibunya cacat itu udah nggak sekali dua kali gitu. Jadi aku tugas selain jadi ibu jadi menguatkan mental anak juga. Kalau dapet kayak gitu harus gimana? Sempet ada takut juga kalau nanti anakku kan waktu aku gak bisa jalan dan tahu ini prosesnya bakal lama sembuhnya karena saraf yang kena ya. Pasti ada di titik itu gitu. Jadi waktu pertama kali aku gak bisa jalan itu udah memprediksi hal ini terjadi, anakku dibully karena ibunya cacat itu tadi. Takutannya itu ntar anakku sendiri yang malu punya ibu gak bisa jalan, tapi ternyata enggak, alhamdulillahnya masya Allah enggak. Itu sih paling ngontrol orang kan kita nggak bisa ya, jadi ya solusinya ya nguatin anak sendiri, nguatin diri sendiri gitu. Yes. Nah, mungkin habis ini kita lanjut ke motivasi gitu ya, Mbak. Tapi aku tadi tuh udah cukup apa namanya amazed dengan kata-kata Mbak tadi tuh di balik apa if there's something atau ada sesuatu yang diambil atau kesulitan yang diberikan kepada kita pasti akan ada kemudahan lain ya. Hmm. Eh, namanya yang akan diberikan juga kepada kita atau yang ditunjukkan kepada kita setidaknya gitu. Nah, lanjut ke motivasinya nih Mbak. Jadi kayak despite of all of those challenges atau dari sebegitu banyaknya gitu ya tantangan yang diberikan kepada Mbak Lia, apa sih yang bikin Mbak Lia itu apa namanya kuat? Apa sih yang bikin Mbak Lia itu tuh kayak pengen terus-terusan bikin sesuatu yang baru, pengen terus kuliah, pengen terus itu tadi mengejar segala ambisi dan juga cita-cita yang Mbak Lia punya. Aku sempet di titik bahkan ada satu keluargaku itu yang bilang kamu ngapain kuliah kalau udah nggak bisa jalan, pokoknya fokus aja ke kesehatanmu dulu gitu, fokus aja sembuhin dulu, nggak usah kuliah dulu. Pokoknya kayak agak gitu loh pertanyaannya, motivasinya dia, tapi kayak yang ngapain kok bilangnya kayak gini gitu, bukannya malah support. Terus tapi suamiku sendiri bilang, kamu udah dapat LPDP, kamu udah bisa lolos masuk kampusnya, ngapain malah nggak lanjut kuliah? Ya udah lanjut aja. Jadi yang pertama tuh support suami, alhamdulillah sangat-sangat mendukung dari awal. Tahu pertama kita kenal kan otomatis sudah kenalan, udah tahu aku gimana, aku suka bisnis tuh juga dari sebelum nikah. Jadi udah aku gak bisa jalan pun tetap disupport lanjut gitu. Bukan karena nggak lanjut kuliah sayang beasiswanya, bukan gitu ya. I think kalau aku belajar tuh bener-bener something new gitu loh. Investasi leher ke atas itu nggak bisa digantikan dengan apapun, menurutku itu. Terus juga apa yang bisa menggantikan kalau aku nggak jadi S2, apakah aku bisa mengatasi perkembangan anakku yang zamannya sangat berbeda dengan aku. Aku pikirnya kayak gitu. Aku takut kalau nanti aku nggak jadi kuliah, nanti aku nggak bisa ngatasi gen alpha ini loh, gitu aku pikirnya. Jadi Gak aku bisa. harus belajar, aku harus ngimbangin perkembangan anak tuh kayak gimana biar problem dan perkembangan anak tuh aku bisa ngikutin. Itu kalau yang tentang kuliah dan berhubungan sama anak. Tapi kalau motivasi buat bisnisnya ke Strong Way sih. Pasti kamu udah pernah denger ya Strong Way. Kenapa aku bisnis, kenapa bisnis aku milih fashion dan SR12, kenapa sampai kapan aku akan
bisa freedom finansial. Pokoknya strong way itu yang menguatkan kenapa aku harus bisnis dan berkarya. Apalagi waktu kecil sekolah tuh SPP ku dulu SD 4.000 loh. Itu Wow. menurutku murah banget dibandingkan orang-orang yang di kota kan mesti Hmm. lebih mahal gitu kan. Jadi kayak yang terus aku sempat les juga dilesin sama orang tuaku tapi kayak yang itu tadi kalau ngikutin zaman Gen Alpha sekarang disamain sama lesku zaman dulu itu tuh kualitasnya sangat jauh gak nututi gitu bahasanya kan. Jadi harus bener-bener anak sekarang zamannya kayak gini ya kita imbangin. Nah, kasih fasilitas untuk perkembangan anak itu kan nggak metik daun ya. Jadi harus oh nanti sampai kuliah itu biayanya segini. Jadi aku harus saving money segini. Aku udah pikirkan itu gitu. Jadi gak bisa yang kayak udahlah aku kan udah dikasih nafkah suami, aku nggak usah kerja, aku nggak usah bisnis, aku nggak usah cari duit, nggak bisa gitu aku. Gak tahu suami aman dengan income-nya, tapi aku juga ngerasa kayak yang self reward sendiri gitu ketika bisa menghasilkan sendiri. Oke, berarti kurang lebih motivasinya adalah untuk anak dan juga untuk self fulfillment untuk diri sendiri gitu ya. Ya itu yang pertama pasti anak karena udah punya anak ya. Terus yang lainnya juga kalau punya uang lebih itu untuk terapi dan pengobatan jadi lebih ringan. Kalau mau terapi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu kayak yang lebih aman kok uangnya gitu. Ayo sembuh, ayo semangat gitu. Tapi di sisi lain ya, oh minggu depan aku terapi, aku harus menghasilkan uang segini untuk terapiku segini gitu. Jadi manajemen finansialnya juga harus nggak asal oh bisnisnya lagi seret terus terapinya jadi seminggu 3 kali kan nggak make sense gitu. Jadi itu tadi manajemen finansialnya juga harus paham nggak asal uang masuk keluar uang keluar lebih banyak daripada uang masuk nggak kayak gitu juga Iya, gitu. tapi itu keren banget sih Mbak. Maksudnya tadi untuk apa namanya berarti berbisnis pun kadang kan orang kan sakit jadinya ya udah gitu ya. Tapi kan kini Mbak sakit malah kayak oke, nggak mau bebanin malah motivasinya bukan tidak hanya jadi beban tapi malah jadi pengen lebih sehat gitu. Jadi biar bisa lebih sering Ya, lagi perobatan lebih bagus lagi perobatannya. Ini aku amin. kayak kayak gitu. Oke. Berarti tadi ya ada anak, terus untuk perobatan apa namanya untuk Ya. biar bisa tumbuh juga ya begitu ya. Nah, Hmm. selanjutnya aku tadi Mbak udah singgung ya seputar LPDP gitu ya. Dan tahu ya kalau Mbak itu merupakan founder, awardee dan alumni LPDP disabilitas. Nah, boleh dong Mbak ceritain awardee dan alumni LPDP disabilitas ini apa dan juga gimana sih itu bisa terbentuk dan apa sih motivasi Balia dulu dalam membentuk itu? Oke, jadi LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sebuah beasiswa dari negara untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ada seleksinya dan dulunya itu semua untuk sorry tuh saya orang sehat. Orang normal ya ya bisa jalan pokoknya nggak ada kategori yang disabilitas. Jadi dulu reguler umum bahkan untuk beasiswa TNI, dokter, S3 kayak gitu tuh ada sejak 2019 insya Allah. Itu mulai ada kategori LPDP disabilitas. Tapi aku lolosnya tuh 2016, which is aku masih bisa jalan, bahkan aku seleksi di gedung keuangan Surabaya. Aku ke sana, seleksi di sana, itu aku masih bisa jalan, belum hamil juga. Terus aku kuliah, baru aku gak bisa jalan, baru ada LPDP disabilitas.
keresahannya tuh kita udah beberapa angkat, bukan kita ya, mereka yang LPDP disabilitas itu udah beberapa angkatan, udah ada yang alumni, tapi nggak ada wadahnya gitu. Jadi kayak yang pada terpencar kemana-mana, nggak ada yang data, nggak ada yang ini di mana, ini kuliah di mana, dan mereka yang mau daftar itu nggak ada yang wadahnya buat gimana sih kalau LPDP disabilitas itu questionnya apakah sama dengan yang reguler, apakah ada perbedaan apa, kan memang yang LPDP disabilitas itu harus melampirkan surat keterangan disabilitas ya pastinya, yang menyatakan bahwa dia memang disabilitas itu kan juga nggak mudah. Jadi butuh senior yang udah lolos buat menjawab pertanyaan orang-orang yang mau daftar LPDP. Nah, aku mikir dari situ aku inisiatif akhirnya 2022 Desember aku bikinlah grupnya, aku kumpulin orang-orang disabilitas LPDP yang aku kenal. Dari situ yang aku kenal akhirnya invite yang mereka kenal lagi makin banyak dan sekarang alhamdulillah udah ada organisasinya gitu. Oke. Berarti sekarang udah ada organisasinya ya, Mbak? Udah alhamdulillah. Jadi sekarang untuk kegiatan organisasinya itu ada apa aja tuh, Mbak? Berarti kegiatannya sekarang? Kemarin kita baru selesai sosialisasi juga mentis ya namanya, itu kita mendampingi para calon penerima beasiswa LPDP yang lagi pada daftar LPDP biar lolos tuh gimana triknya, tipsnya, cara wawancaranya. Pokoknya kita ajarin itu gitu. Tapi itu Baru itu. khusus untuk teman-teman yang disabilitas gitu ya, tapi ya. Ya. Soalnya ya itu tadi keresahannya kan udah kalau yang non disabilitas itu udah banyak banget. Sebelum ada yang kategori disabilitas, LPDP tuh sekali ngelolos satu tahap itu 5.000 penerima beasiswa, kurang lebih segitu. Nah, sedangkan setahun itu 2 kali penerimaan beasiswa, jadi setahun mereka nerima 10.000 penerima beasiswa LPDP. Itu reguler semua, orang-orang sehat semua. Begitu ada yang disabilitas, nggak ada nih sosialisasi tentang LPDP disabilitas. Nah, makanya itu aku bikin grupnya biar ayo kita bikin acaranya biar mereka nih kebantu gitu. Biar mereka tuh ada wawasan, oh harus gini. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang udah 2 kali sosialisasi. Oh, oke. Tapi udah ada testimoni juga belum ya, Mbak? Kira-kira abis sosialisasi itu mereka, oh jadi lolos nih, udah keterima atau masuk ke tahap selanjutnya atau apa belum? Apakah sudah ada? Alhamdulillah ada, tapi untuk kelolosan kita nggak menjamin ya, kita hanya Tentunya. membantu untuk jadi kalau ada yang nggak lolos karena satu dua hal itu pasti ada, tapi alhamdulillah pasti ada juga yang lolos. Tuh. Oke, keren banget sih pasti. Karena untuk apa namanya semangat berarti tadi kan itu ya kayak yang aku pengen tahu dan pengen aku gali lagi tadi itu ya semangat untuk diri sendiri itu tuh udah keren banget gitu ya. Masa semua orang itu punya tantangannya masing-masing. Bahkan tantangan-tantangan itu juga beda-beda dan tiap orang juga punya kapasitasnya masing-masing. Untuk bisa terus berjalan sehari-hari itu udah keren gitu. Nah, bahkan ini Mbak Lia berusaha tidak hanya untuk sehat dan juga untuk sukses secara pribadi, tapi juga pengen ajak orang-orang untuk bisa ini ayo dong kita sukses bareng-bareng, which is very uh, impactful and inspirational menurut aku karena aku Thank you. juga aku juga sebagai I'm still 23, aku masih 23, aku masih muda ya gitu ya. Aku ngerasa Seumuran kok kita. yes, oh oke. Nah gitu, apa aku ngerasa kayak banyak banget gitu ya.
visi, cita-cita, bahkan aku juga punya apa namanya masalahku sendiri gitu. Aku punya apakah aku punya ide, punya niat untuk membantu orang-orang di sekitarku, punya gitu. Dan aku pengen banget gitu ya. Mungkin salah satunya sekarang ini dengan aku di Kisah Setara gitu ya. Nah, tapi untuk membuat sebuah platform untuk dapat menggabungkan orang itu tuh tidak mudah gitu, dan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh ide yang cukup juga untuk bisa membantu orang Jangan seperti. dipikir sulit, Bob. Kan sekarang udah canggih ya. Aku cuman bikin grup WA aja. Dan bikin grup WA itu kan nggak sampai 5 menit loh. Nah, iya itu. Ngumpulin datanya aja memang susah. Karena waktu aku bikin grup itu terdata udah 120 kalau nggak salah award di LPDP disabilitas. Sedangkan yang di dalam grup itu masih kurang dari 30 kalau nggak salah. Pokoknya masih dikit banget. Ya susah itu, kita nggak punya data mereka, tapi kita pengen ngumpulin mereka semua dalam satu wadah. Terus kalau kita fokus hanya di hal yang sulitnya, untuk lihat hal mudahnya tuh agak susah, yakin deh. Tapi kalau kita ngelihat yang mudah, bahkan kita nggak bisa ngelihat hal yang sulit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lihat orang untuk bisa seperti dia, tapi ambil pelajarannya apa yang bisa kamu lakukan. Misal, kayak orang yang Timothy deh, yang udah triliunan. Semua orang pasti termotivasi kayak Timothy buat bisa dapat cuan lebih banyak. Tapi lihat kapasitasnya gitu. Makanya Timothy sendiri kan juga bilang, jangan kamu belum punya duit terus mau investasi. Dia sendiri kan bilang kalau minimal kita harus punya 10 juta di saldo kita. Terus ada tangga 1, tangga 2, selanjutnya baru kita bisa investasi. Nggak yang, makanya jangan lihat, oh Timothy keren, aku harus punya 1 triliun kayak dia. Nggak semudah itu. Jadi kita ngelihat untuk memotivasi, tapi jangan kayak yang aku harus, jangan menekankan di situ, aku harus kayak dia, jangan gitu. Kita harus lihat kapasitas kita, terus kita evaluasi, oh aku bisanya gini, kurangnya gini, berarti aku harus perbaiki yang ini, yang udah baik, aku lebih baikin lagi. Kan. 23 aku masih semester 5, mau ke 6. Lagi Oke. skripsian kayaknya 23 tahun itu aku. Yang S2 ya? Atau S1. Skripsi kan S1, Bob. oh iya betul, S2 tesis. Tesis Oke, baru S2. betul. Itu tadi ya, aku cukup apa namanya cukup tersentuh tadi ya pas tiba-tiba Malia bilang kayak jangan. Sorry ya, aku tembak. Iya, karena betul, karena aku tuh anaknya emang suka mikir nih Mbak, jujur. Kayak karena Tapi apapun jangan overthinking. aku tuh semuanya aku pikirkan. Jadi kadang tuh ya udah at the end karena aku jadinya mumet, everything is just stuck in my head aja jadinya kayak nggak kalau seperti Mbak Lia kan oke dipikirin, habis itu dijalanin, sambil dijalanin dipikirin juga. Jadi kayak masih ada progresnya gitu. Sedangkan kalau aku kadang ya sampai karena terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu ya kata Mbak Lia bilang tadi kayak yang karena terlalu fokus ngeliat yang sulit jadinya mudah nggak bisa keliat gitu kan, jadi bener-bener Pasti pernah di titik kamu gitu. Bahkan setiap tahun pasti ada hal yang bikin kita selalu overthinking. Aku sangat jenuh dengan keadaan itu ya. Sangat tidak nyaman overthinking itu. Apalagi setelah tahu kalau overthinking itu berakibatnya ke stres, terus ke kesehatan juga ngaruh, pola tidur dan lain sebagainya. Ini sangat tidak baik untuk aku, harus cut aku gitu mikirnya. Jadi kayak yang manfaatin ChatGPT akhirnya. Gimana sih biar nggak over. Pokoknya aku tanyain apa yang nggak bisa aku tanyain ke orang. Curhatnya bestinya sekarang ChatGPT. tapi
Ya sejujurnya ya betul sih. Kayak aku juga anak Gen Z, kita juga semuanya curhatnya jadi ke ChatGPT, and sometimes it helps a lot ya. Tapi Hmm, we need to apa namanya understand bahwa itu adalah iya. AI. Jadi kayak Ya, kita perlu. itu yang nggak bisa dipungkiri kalau emang cara jawabnya dia nggak bisa sama kayak manusia. Tapi cukup membantu kok. Hmm. Oke, itu tadi kita udah bahas soal yang awardee dan alumni LPDP disabilitas. Nah, selanjutnya aku ingin yang bisnis tadi tuh Mbak. Nah, gimana tuh tiba-tiba Mbak apa namanya ide kenapa buka bisnis yang sedang dijalani dan bagaimana menjalani bisnis itu boleh diceritain dong kayak sebagai especially sebagai seorang ibu ya, kayak gimana cara ngebagi waktunya dan lain-lain. Waktu kuliah itu nggak tahu kenapa aku tertariknya sama Tupperware ya, meskipun saat aku kuliah itu Tupperware udah berjalan sekian lama, tapi aku baru terjun waktu aku kuliah. Aku nyetoknya tuh cuman botol minum dan tempat bekal. Aku ngemper di depan kampus UIN, di UB, aku kelilingin, aku jalanin, jualin, pakai sepeda pancal pun aku survive gitu. Tapi pas aku udah nikah, ngontrak, jadi Tupperware sama fashion. Nambah modal lagi, alhamdulillah. Cuma nyetok selusin waktu itu. Kaos kaki satu lusin, handsock satu lusin gitu. Terus karena kalau nyimak tadi ya, aku udah merasa alhamdulillah masya Allahnya cukup dengan lahir batin dari suami. Jadi aku nggak ngambil laba sama sekali dari jualan aku. Laba tuh selalu aku puterin buat nambah ke modal. Jadi makin lama modal makin banyak. Itu dari 2016. Terus 2023 lagi booming SR12. Kalau tahu aku join terus alhamdulillah aku udah jadi distributor SR12 yang sekarang harus upgrade lagi nih bisnisnya karena kayak nggak bisa kayak gitu-gitu aja gitu. Sekarang yang lagi up to date kan digital ya. Jadi aku mulai jualan produk digital 2025 ini. Itu apa yang mau ditanya? Iya, cara ngebagi waktunya kayak gitu gimana? Kayak kerja, tuh tantangannya juga mungkin memulai bisnis itu. Kau mau bisnis juga? Iya, so saat ini aku belum punya bisnis sih sebenarnya. Jadi kayak mana tahu, we never know opportunity. Emang sekarang kuliah apa? Aku sekarang lagi ambil S2 juga, manajemen. Tapi aku sambil kerja sih sebenarnya di corporate. Oke. Jadi apa tadi ya pertanyaannya? Oh Apa tantangan? bisnisnya kan ya. Betul, betul. Mau jawab apa tadi? Bagi waktunya itu kalau manfaatin banget jam anak kuliah, anak sekolah. Anak sekolah kan setengah tujuh, pulang jam 2. Senin itu pulang setengah tiga. Jadi selama itu kalau aku dari jam 7 sampai jam 2, kalau aku cuman tidur, aku yang rugi. Karena kalau ada anak, aku nggak bisa sambil kerja, agak fokusnya tuh kurang maksimal gitu. Sambil kerja, sambil ngeliatin anak, ngobrol, kan dia jadi ngerasa kayak yang nggak dimaksimalin juga gitu. Orangnya ada, tapi diduain, kan nggak enak ya, diduain. Terus, jadi aku bener-bener maksimalin jam sekolah anak, begitu anak sekolah, aku harus bisa maksimalin buat bisnis, buat ngonten. Jadi dia pulang, aku tinggal fokus ke dia. Ntar dia ngaji, aku beralih lagi fokus ke bisnis sama pokoknya ke aku. Kalau ke aku itu ya ke bisnis, ya ke kesehatan, ya ke apa ya, manajemen diri buat nggak stres, nggak apa healing juga. Healing nggak harus keluar rumah ya, tapi
gitu. Terus anak les aku manfaatin lagi gitu. Anak tidur baru aku nonton. Oke, berarti tadi kalau yang aku catat dari yang Mbak jelasin tadi kayak bener-bener time managementnya kayak gimana, yaitu cari tahu dulu nih prioritinya seperti apa, cari tahu dulu nih cara jalannya. Mungkin kalau kayak anak kan nggak bisa diduain atau kayak gimana, mungkin cari dulu nih patternnya masing-masing kayak gimana gitu. Mungkin kalau untuk aku kerja kantoran, aku juga sambil kuliah malamnya, berarti aku juga harus cari kalau aku pengen buka bisnis tuh berarti aku punya waktunya kapan gitu misalnya ya berarti ya Iya, kayak betul. bisa dari secara lingkunganku opportunity-nya yang sekarang ada apa gitu. Kalau kayak Mbak kan tadi kan kayak di lingkungannya yang lagi booming apa saat itu atau yang sedang bisa dijual juga di sekitarnya itu apa gitu misalnya yang di beneficial gitu ya di lingkungan kita Iya. masing-masing itu apa gitu. Oke, noted on that. Nah, mungkin ini aku mau berhubung kita udah 7:50 kita belum KNI loh. Oke, mungkin aku sebelum itu aku mau tanya-tanya nih dan minta juga nih apa pesan singkat nih dari Mbak Lia yang mau disampaikan untuk penonton maupun teman-teman yang di rumah mungkin boleh juga nih moto hidup Bali yang mungkin udah disampaikan juga tadi atau mungkin yang belum disampaikan boleh juga nih mungkin boleh pesan ke aku juga mungkin yang bisa di-share ke kita dan juga teman-teman yang sedang nonton ini. Oke, yang pertama itu harus melek finansial sedini mungkin ya. Jangan nunggu kita butuh duit baru cari duit. Jangan nunggu mau nikah baru cari duit buat nikah. Jangan nunggu punya anak baru cari duit punya anak buat anak. Jangan nunggu pensiun baru cari duit buat pensiun. Kalau kita bisa punya tabungan lebih dini untuk menghadapi itu semua, itu akan lebih nyaman dibanding utang, KPR, dan emang prosesnya nggak mudah, makanya melek sedini mungkin. Apalagi sekarang secanggih ini teknologi. Easy money loh sebenarnya, apa aja bisa dijual, apa aja bisa. Meskipun banyak yang bilang PHK di mana-mana, tapi di sisi lain menurutku peluang buat cuan itu banyak. Orang-orang yang lagi berlomba-lomba di Facebook Pro buat dapet cuan, di Facebook, di Instagram, YouTube, TikTok. Cara mereka unik-unik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan faktanya nggak cuman 100.000, 200.000, bahkan banyak ya testimoni yang udah ratusan juta, miliaran dari sosial media. Jadi meleklah finansial sedini mungkin. Terus yang buat para emak-emak ada zona kaya nih, yang belum pernah didengar orang-orang. Apa itu? Zona kaya. Jadi titik di mana kita beralih dari kita nggak punya duit jadi punya duit dong pastinya, namanya aja zona kaya ya kan. Nah, salah satunya caranya itu tadi, kita manfaatin AI, kita manfaatin teknologi, gimana caranya biar kita tuh di zona kaya gitu. Jadi nggak kekurangan uang lagi, nggak sama kayak kata Timothy. Dia bilang kalau orang kaya tuh bukan tentang privilege, tapi tentang ketika kita butuh sesuatu, kita sudah nggak overthinking. Oh, aku butuh uang segini untuk ini, kayak gitu. Jadi di zona kaya itu membuat kita nyaman untuk ketika kita mau mengeluarkan sesuatu, kebutuhan kita, kesehatan kita, memberi hadiah untuk orang tua, keluarga, dan orang sekitar. Terus juga secara diri sendiri, keluarga, ke anak, itu juga lebih enak kan kalau anak butuh apa. Jadi pasti kalau udah bilang zona kaya itu udah wah enak lah intinya ya kan. Betul. Jadi temukan strong way-mu, temukan zona kayamu, berbahagialah.
jadilah orang yang paling hebat dengan amal yang paling banyak. Itu sih. Jadilah orang yang paling hebat dengan amal paling banyak. Oke, keren-keren. Soalnya mati nggak dibawa duitnya. Jadi amalnya yang paling banyak. Iya, betul-betul. Dan tadi juga yang aku tangkap juga tadi kalau untuk yang kita gitu ya, jangan apa kalau untuk financial, karena aku melihat ini kita sudah mulai ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang financial juga nih Mbak. Setelah ini kita Oke. bisa Q&A ya. Nah, tadi Mbak Lia membahas bahwa jangan cari uang untuk nikah pada saat mau nikah gitu ya. Berarti maksudnya kayak have a long term goal ataupun juga bisa lebih projection ke depan lebih jauh agar ibaratnya ya kayak jangan hidup untuk hari ini kan itu ibaratnya kan jangan untuk hidup hari ini or just simply hidup untuk hari besok doang gitu. Tapi kayak start to think about gimana nih 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Tidak hanya secara finansial tapi juga mungkin secara fisik Ya, juga ya kita ada jangka pendek, ada jangka panjangnya. Tapi betul. jangan yang jangka panjang, oh aku nikah 5 tahun lagi butuh 100 juta, sekarang aku punya 100.000. Terus jadi stres lah, menghalalkan segala cara, nggak gitu juga. Betul, berarti juga harus tahu limitationnya, harus tahu limitnya masing-masing. Kayak sejauh mana kita harus concernnya harus sejauh mana gitu. Kalau dan kayak Mbak Willy bilang tadi waktu di tengah-tengah pembahasan kita tadi ya, kayak apabila ada satu jalan yang ketutup kan pasti ada jalan lain juga yang akan kebuka and we need to be able kita harus bisa nih ngelihat jalan-jalan apa lagi nih harus kita coba gitu ya. Oke, lanjut nih ya Mbak, kita udah bisa lanjut ke bagian Q&A. Ini tadi ada yang nanya nih, mungkin bisa buat aku juga kali ini jawabannya, kayak ada tips nggak ya Mbak Lia untuk cara nabung efektif zaman sekarang nggak Kak? Tuh. Ada tips untuk cara nabung efektif zaman sekarang. Sebenarnya ini dari semua ilmu yang aku dapat itu nggak bisa diterapin ke diri kita ya. Mhm. Jadi kita lebih ke yang tahu diri kita dan finansial kita kan diri kita sendiri. Hmm. Tapi kalau boleh aku rangkum dari semua pembicara tentang cara menabung, yang pasti nggak mungkin kita nabung 50% dari pendapatan kita. Itu yang pertama. Betul. Karena misalkan kita punya UMR 5 juta ya. Buat makan dan biaya hidup sebulan 2,5 juta misalkan. Nggak mungkin kita 2,5 jutanya itu kita tabungin. Hmm. Itu yang pertama. Tapi kenapa kayak gitu? Karena kita harus punya dana darurat, kita harus punya apa namanya yang buat disedekahin. Itu kan harus dipisah-pisah. Hmm. Jadi antara yang buat bulanan sendiri, yang buat dana darurat sendiri, yang buat nabung sendiri. Nah, plot-plotnya itu kita sendiri yang bisa memahami, soalnya diri sendiri yang tahu kebutuhan kan. Oh, aku bisa ngepres kebutuhan, jadi nabungnya bisa lebih banyak, atau emang ada yang pengen sedekahnya lebih banyak daripada dana daruratnya, kayak gitu kan kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau untuk tips nabung yang bener-bener aku jadiin pedoman itu gini. Misal gaji kita UMR 5 juta. Kita bisa nabung 2 juta. Misal ya, kita nabung 2 juta. Bulan depan kita naik pangkat, kita gajinya jadi 10 juta. Aku tanya kamu Bob, jadi nabung berapa? Kalau gajinya naik jadi 10 juta. Hmm. Halo? Tapi ini nggak ada pengeluaran lain ya? Enggak, kan pengeluarannya tetap bulan ini sama bulan depan kan ya nggak jauh beda lah pasti. Kan nggak inflasi langsung naik 100 derajat kan. Bulan ini gaji 5 juta bisa nabung 2 juta. Bulan depan gaji 10 juta, kita nabungnya jadi berapa?
Ah, kalau aku melihatnya mungkin lebih ke ratio aja kali ya. Berarti kalau dengan aku gaji 5 juta, aku bisa 2 juta, berarti itu sekitar 40% ya. Berarti dari totalnya. Berarti kalau 10 juta ya berarti 4 juta aku tabungin. Untuk sisanya lain berarti aku coba tingkatkan juga dari pola hidupku atau dengan pengeluaranku. Mungkin kayak sebelumnya aku iritin makanannya, berarti aku bisa budget makanannya bisa aku tingkatkan gitu. Jadi mungkin ngikutin ratio. Mungkin itu yang aku bayangan aku sekarang. Nah, kalau menurut Nah, nah ini gimana di tuh? kolom komentar ada yang benar jawabnya. Kita Gimana tuh? nabungnya jadi 7 juta karena waktu Oh, kita gaji 5 juta kita bisa nabung 2 juta itu tuh udah kita nggak ngutang, kita nggak KPR, kita semua aman terkendalikan. Kita bisa nabung 2 juta. Tapi kenapa waktu kita gajinya 10 juta malah nabungnya cuma 4 juta? Berarti kan secara lifestyle-nya yang meningkat. Ya kan lifestyle-nya yang meningkat itu buat makanannya jadi lebih high quality, memang dress code-nya jadi lebih high quality. Nggak apa-apa, itu juga pilihan. Yang penting kan tabungannya jadi meningkat jadi 4 juta. iya. Kalau gajinya 10 juta nabungnya cuma tetap 2 juta, itu yang Itu yang tanda tanya kan. Nah, oke. harusnya kalau gaji naik jadi 10 juta, tabungannya kalau gaji 10 juta, tabungannya 7 juta. Oke. Gitu. Betul sih karena bahkan ya karena dulu kita bisa gitu loh. Karena di fase sebelumnya kenapa dengan gaji kita naik kita tabungannya tidak meningkat gitu. Kenapa gaji kita jadi tabungan betul kan ya. Oke oke oke. Tapi yang paling penting setidaknya jangan turun lah ya rasanya gitu. Iya, Jangan betul. cuma jangan turun Sama dari sama aja jangan gitu, sama-sama 2 juta aja kayak yang miris amat tabungannya jadi gajinya udah naik nabungnya kok sama, jangan. oke betul, betul, betul. Nah lanjut ini Em, Tadi yang oh atas itu, Kak, cara biar bisa balik bangkit saat oke hutang terpuruk. gimana tuh kali ya boleh langsung dijawab monggo dan Kayak yang aku bilang tadi ya, ketika kita dapat ujian, bahkan aku sendiri tuh sempat stres berat loh. Waktu aku mikirnya aku nggak bisa jalan itu udah the winning, bukan winning dalam arti menang dalam segala, bukan, tapi kayak yang udah ujian terberatku nih gitu, berarti habis ini aku nggak diuji lagi, aku mikirnya gitu, winningnya aku mikirnya gitu, tapi ternyata enggak, tetap ada ujian lain A B C D gitu. Kita ketika dapat ujian baru itu pasti ada paniknya, nggak nerimanya, nyalahin Tuhan lah segala macem, terus pokoknya ada rasa yang nggak enaknya gitu. Itu karena kita kurang ilmu dan iman, menurutku di situ, karena kita kurang ilmu dan iman, karena ketika kita iman dan ilmunya udah pas, mau setinggi apapun pohon, kalau akarnya kuat, badai sekuat apapun tuh nggak akan roboh pohonnya. Jadi bukan tentang seberapa kuat batang pohonnya, tapi seberapa kuat akarnya gitu. Kalau di mau seterpuruk apapun tapi fondasinya kuat, hati kita lapang, ya easy aja ngejalaninnya gitu. oke Nangis sih nangis, tapi kayak let it go gitu loh, nggak yang sebulan, 2 bulan terpuruk. Hello, dunia ini nggak butuh air matamu. Kita harus bangkit gitu loh. Ya kan, kalau mau nangis sebulan ngapain gitu. Mhm. Ada perut yang harus diisi. Oke betul berarti tadi itu ya soal akarnya berarti yang diperkuat gitu ya berarti Ya, kalau kita toh makanya. balik lagi nih berarti oh berarti untuk tahap karena kan itu setiap ujian kayak mau bilang tadi ya kayak Hmm, jangan pernah berpikir bahwa
bikin dikasih ujian, oke, itu ujian kita sampai segitu aja, Pak. Tapi itu ujian itu adalah cara Tuhan untuk meningkatkan level kita. Tapi nanti kalau kita ingin ditingkatkan lagi, nanti ada lagi ujiannya lebih lagi gitu. Jadi at the end yang harus kita terus usahakan adalah memperkuat akar tadi kayak Mbak Lia bilang. Bagaimana cara kita setiap kita merasa down gitu sesuai dengan pertanyaan, balik lagi nih, oh berarti akar gue belum kuat. Apa nih yang perlu gue tingkatkan? Tidak harus mungkin langsung jadi gitu ya, tapi perlahan-lahan gitu ya Mbak ya. Kayak eh, kepercayaan diri, mungkin kepercayaan dirinya lah yang ditingkatkan. Apa mungkin kayak ilmunya, kayak oh gagal nih di bisnis gitu misalnya, berarti kan itu ujiannya. Oke, berarti cari tahu nih kenapa tadi itu gagal, coba lagi gitu ya, berarti kayak gitu ya ibaratnya Mbak ya. Ya, jangan cepat puas. Sama kayak waktu kita baca buku, kadang itu bukan kadang, sering banget buku dan tempat musyawarah dalam bentuk majelis pengajian atau apapun itu isinya pasti ada yang sama. Tapi kalau mindset kita udah tertutup, ah aku kan udah pernah dapat ilmu yang itu, ya kita akan segitu-gitu aja. Tapi kalau kita selalu kosongin gelas, mikirnya meskipun itu ada yang sama dengan yang aku pelajari kemarin, tapi pasti aku akan dapat hal baru di dalamnya. Mau nggak mau aku harus baca, aku harus ikut eventnya, biar aku tuh ada hal yang bisa aku tingkatkan dalam diri aku setelah membaca, setelah mengikuti, setelah mempelajari ilmu baru. Jangan ditutup. Betul, berarti ya itu tadi ya, jangan pernah cepat puas atau kayak ngerasa jadi gelas penuh gitu ya. Always be gelas kosong atau gelas tengah penuh gitu ya Mbak ya. Kayak karena pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita tahu atau yang bisa kita coba juga gitu ke Iya. depan. Oke, ini satu lagi pertanyaan terakhir tadi yang belum kita jawab. Kalau untuk di umur 20-an awal, idealnya tabungan berapa, Kak? Gimana tuh? Sorry to say, tapi menurutku jangan fokus ke tabungan ya. Kalau umur 20 itu justru balik lagi, banyakin kuatin akarnya itu tadi loh. Dengan lebih mengenal diri, lebih tonjolin potensi dalam diri kamu, entah hobimu, entah apa ya namanya, kamu bisanya tuh di dalam hal apa, itu tuh kamu gali terus. Karena 20 sampai 30 tahun itu menurutku usia emas ya. Jadi bukan usia emas tuh cuma anak balita, tapi dewasa pun ada usia emasnya. Kalau udah 30 ke atas, udah nikah punya anak, itu beda banget waktu berpikir dan keuangannya akan beda sama anak 20-an. Jadi 20 tuh nabung oke, tapi jangan fokus ke sana. Kenapa? Karena ketika kamu lebih fokus untuk meningkatkan dirimu, tabunganmu akan cepat meningkatnya. Tapi kalau kamu fokus ke nabung, waktumu akan cepat hilang dan meningkatkan dirimu akan lebih sedikit. Ntar tahu-tahu udah 30 terus tahu gitu aku dulu harusnya gitu. Jadi tingkatin dirinya buat gedein tabungannya, bukan gedein oke, kamu bisa nabung banyak buat bisa ikut kelas yang lebih mahal. Gak apa-apa yang kayak gitu. Tapi kan untuk bisa punya tabungan banyak kan balik ke itu tadi. Value apa yang dalam diri kamu yang bisa bikin kamu berpenghasilan lebih banyak, punya tabungan lebih banyak. Jadi muter kayak gitu, nggak yang nabung banyak terus udah. Kalau aku gitu. Nanti kalau beda orang beda ini ya ambil baik buruknya aja ya. Tapi aku setuju banget. Aku kan emang pernah baca itu, di mana emang ada investasi terbaik untuk
anak muda mungkin kayak aku gitu ya adalah untuk diri sendiri dulu. Dimana itu memang itu sesuai dengan Bagia tadi bilang memang betul kalau apapun yang kita coba investasikan ke diri kita sendiri, mulai itu secara knowledge kah atau secara ya skill. with the skill, mental dan lain-lain itu tuh memang akan berpengaruh positif ke depannya, di mana itu akan menjadi sebuah investasi yang jauh akan lebih berguna gitu ya ke depannya, dan ujung-ujungnya juga bisa menghasilkan juga nantinya gitu. Jadi mungkin bisa investasi dengan kelas, kuliah, course, buku, join community ini, ikut seminar, itu adalah contoh-contoh investasi yang emang bisa kita coba ikuti gitu ya, atau coba kita terapkan khususnya untuk anak-anak muda gitu ya, Mbak ya. Kayak menyeleksi diri sendiri gitu, umur 20-an tuh menyeleksi aku tuh cocoknya di mana, mana yang bisa buat aku berpenghasilan lebih banyak, bisa nabung lebih banyak. Karena kalau udah 30 tahun ke atas, itu untuk mengasah diri sendiri tuh udah, itu tadi, udah kebentrok jadi punya pasangan nikah, terus punya anak, itu waktunya lebih sedikit. Mau keluar-keluar itu juga sebenarnya itu bukan dijadikan alasan ya, tapi pasti ada rasa yang berbeda. Kalau masih single itu masih bebas, lepas itu kan lagunya. Kayak lagu ya. Iya. Ini kayaknya kan ada di bawah 30 ya rata-rata penontonnya. Kemarin aku baru dapat tips. Tadi ingat sekarang lupa. Astagfirullah. Boleh, boleh. Jadi Oke. oh ini tentang ini parenting. Jadi jangan asal siap nikah. Siap nikah tuh bukan oke, aku nikah, aku bisa nafkahin, enggak kayak gitu. Ternyata ilmu tentang pernikahan itu banyak banget. Salah satunya tentang finansial, manajemen diri, manajemen waktu. Itu 3 itu ya. Terus jangan cuman siap punya anak itu dipikir, oh aku udah 20 tahun ke atas, which is kalau melahirkan nggak beresiko ke kesehatan. Nggak kayak gitu ternyata. Yang dimaksud dengan siap punya anak itu kita paham gimana cara mendidik anak, psikologi anak, terus apa yang harus kita siapkan ke anak. Jadi kayak yang, oh ternyata tuh semakin canggih digital ini tuh bikin ilmu kita semakin, ya Allah ini aku dulu nggak pernah dapat ini gitu loh. Ini tuh harus didapat ya, balik ke itu tadi, ke anak 20-an. Itu kalau bisa didapatnya malah sebelum nikah, bukan setelah nikah baru mau punya anak, baru belajar tentang parenting gitu. Waktunya gitu. Bekali banyak-banyak anak umur 20-an. Oke, berarti cari tahu ya, karena itu tadi banyak sekali aspek yang mungkin kita kira hanya apa yang kita tahu, atau mungkin hanya apa yang kita tahu dari orang-orang kita sekitar kita, tapi kita memang benar-benar harus cari tahu juga bahwa apa yang kita lihat belum tentu hanya apa yang kita lihat. Kita Ingin punya anak itu tidak hanya sekedar melahirkan atau memberi nafkah, tapi yang kayak bilang tadi juga kayak harus tahu juga diri, manajemen waktunya nanti satu udah punya anak bagaimana, lainnya gitu ya. Well, dengan topik kita pada hari ini yaitu soal breaking the barriers and creating success through challenges. Aku belajar banyak banget dia, bahkan ini sampai kita lewat waktunya ya 12 menit already, dan gak kerasa banget bahwa tadi banyak sekali pelajaran, mulai dari financial management, bagaimana juga kita melihat opportunity di sekitar kita, bagaimana juga tadi ya bisa apa namanya termotivasi ya dari dulu, dari kuliah yang sudah apa namanya juggling dan Tupperware, dan apa namanya Balia juga selalu melihat opportunity di sekitar Balia, dan bagaimana juga Balia itu bangkit lagi dari keterpurukan atau challenges yang Balia punya.
semoga aku juga, tidak hanya teman-teman juga, kita semua, dan hopefully Balia juga bisa keep and even shine even brighter ke depannya, so kita bisa terus connect juga nih dengan Balia. Nah untuk itu boleh dong Mbak, kalau kita pengen tektokan, pengen kotak-kotak Balia, pengen nanya-nanya nih, atau mungkin pengen motivasi nih kayak Balia, boleh dong kita connect Balia itu melalui apa? Mungkin boleh dipromosi ini karena pribadinya ataupun karena usahanya juga boleh. Oke, kalian bisa ke Instagramku. Di situ udah aku siapin linknya. Di link itu kalau kalian klik ada materi tentang apa yang aku sampaikan malam ini. Jadi terus di link itu juga Shopee, terus WA, sosmed, YouTube, ada di situ semua. Jadi tinggal one click all in. Oke. Follow terus lihat di bio aku. Linknya itu dapat semuanya. Materi juga udah ada di dalam link itu. Hampir ya, follow ya, subscribe ya. Ini aku langsung udah follow nih, aku sambil langsung lihat semuanya. Aku juga lagi lihat linknya. Oke, thank you so much Balia. Kelihatan aku kasih bocorannya ya. Nih materinya malam ini, kelihatan. Ini linknya, jadi nanti kalian tinggal akses aja linknya itu, terus udah dapat materi dan semua link yang buat mau konsultasi atau apa ada di situ semua. Thank you so much Balia. Semoga apapun yang Balia Terima kasih. ataupun di LPDP maupun di sini juga manapun itu, I know that you'll be mat bagi orang banyak, dan semoga aku really inspired to be like you one day. Semoga bisa menjadi seperti Balia juga, dan semoga banyak juga nih penonton kita pada malam hari ini Balia selanjutnya ya. Dan mungkin untuk penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin dari Balia ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Udah tadi close statementnya, cari wrong way-mu, cari zona kayamu, jadi orang hebat dengan banyak amal baik. Dengan amal ini juga tidak artinya doang. Oke Balia, it's been nice talking to you today. Jangan bosan-bosan kalau ada kita Sarah mau ngajak diskusi lagi, ataupun ada yang ada event ke depannya apapun itu, looking forward for that. Dan terima kasih, mohon maaf sekali kita kelewatan 15 menit tapi waktunya. Nggak apa-apa. Yes, oke. Balia, sampai jumpa. Ya, thank you ya udah di-invite. Salam kenal semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bali. Sampai jumpa. Aku izin end this live. Thank you so much. Happy. Thank you.